Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mulaikan ibadah doa semalam suntuk pada sesi yang terakhir, ya, sesi yang ketiga. Saat pagi hari ini kita pujikan nomor 29 dengan rohani, berembus selalu kudus di tempat ini. 29. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus, berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak, urapilah
nyala api siksaan Tuhan, percikan darah hari ini terus. Kami mau bertahan Tuhan, berjuang untuk menundukkan daging ini Tuhan. Baikkan daging ini dibakar Tuhan, untuk mempersembahkan bau yang harum di hadapan-Mu. Sehingga di balik percikan darah ada roh kemuliaan. Oh Roh Kudus, semakin Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami api kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sehingga benar-benar kehidupan kami menjadi alat-Mu yang Kau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Membawa jiwa-jiwa, membawa bangsa-bangsa datang kepadamu ya Tuhan. Itulah kerinduan dan perjuangan kami hari-hari ini. Secara khusus semalam-malaman dalam kami berdoa, menyembah Engkau, serahkan seluruh hidup kami. Pakailah kami menjadi alat-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau tersungkur kembali untuk menyembah Engkau Tuhan. Sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami, kuasai kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mulai dari hamba Tuhan mampu dalam menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Sehingga benar-benar firman adalah sumber segala jawaban atas hidup kami. Firman semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui kehidupan kami. Semakin dipersiapkan, selalu siap sedia, berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Urapi juga kehidupan kami semua, umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini lewat internet secara langsung maupun secara tunda, dimanapun umat berada saat ini. Kuasa Roh Kudus sanggup untuk menjangkau kami, bahkan mencengkeram setiap hidup kami. Sungguh-sungguh yang mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kalau melembutan Tuhan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur menerima benih firman-Mu. Kami yakini, kami praktekkan sungguh nyata pertumbuhan, pembaharuan, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, sampai buah yang matang Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu mendorong, menyucikan, melayakkan kami, menggairahkan kami menjadi penyembah yang benar sampai penyembah yang sempurna. Satu waktu daging tidak bersuara lagi. Kuasa-kuasa iblis kami tahu tidak senang, mereka menggoda, merintai kami saat kami mendengar firman-Mu, saat kami tersungkur menyembah Engkau Tuhan. Lewat roh-roh jahat, najis, mengantuk, rasa sakti, main-main segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah, kami perintahkan kamu di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita dalam setiap ibadah doa pagi. Di dalam kitab Amsal, pembacaan yang kita sudah tekuni dari kitab Kejadian, kita berada pada kitab Amsal hari ini. Dan pagi ini kita akan lanjutkan pada pasalnya yang ke-23. Amsal pasal 23. Saya akan membacakannya, yang saudara semua menyimak dengan baik. Amsal pasal 23. Amsal 23. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanan yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir, karena jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebawa, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penembus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau.
Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau pun berkata, orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Puji Tuhan. Demikianlah pembacaan kita sepagi hari ini. Sini kita membaca begitu banyak nasihat-nasihat dari Tuhan bagi kita untuk kita bisa mendapatkan hikmat. Sebab penulis Amsal ini adalah seorang yang berhikmat. Itulah Raja Salomo, kehidupan yang memiliki hikmat yang begitu luar biasa. Tidak ada seorang pun sebelum dan sesudah dia yang memiliki hikmat yang begitu haleluya, begitu luar biasa. Bisa dikatakan seperti itu. Sebab pada waktu itu seluruh dunia datang kepada dia untuk menyaksikan hikmat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Hikmat Tuhan berikan dan juga segala kemuliaan, kekayaan, semua akan berikan dalam hidupnya. Nah, sebabnya kita perhatikan, sebab hikmat ini yang menentukan semua. Salomo juga menulis dalam Pengkhotbah 10 ayat 10, yang terpenting untuk berhasil ialah hikmat. Nah, ini kita harus perhatikan dan kita harus terus berjuang untuk bisa mendapatkannya. Itu sebabnya dari mana kita mendapatkan hikmat? Nah, di sini kita membaca ayat 12, 23 dan ayat 2. Ini sangat berkaitan. Saya ulangi, ayat 12, ayat 23 dan ayat 2 ini berkaitan. Mulai dari ayat 12 dulu. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Kemudian 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya.
Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Nah, dilengkapi dengan ayat 2. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Nah, ini berkaitan. Jadi, untuk bisa mendapatkan hikmat, maka kita harus memperhatikan, ya, supaya perhatian kita kepada didikan, telinga kita kepada pengetahuan, yaitu, ya, didikan dan pengetahuan kita bisa dapatkan di dalam kebenaran. Yang dikatakan belilah kebenaran, jangan kau jual. Nah, ini, ya, namanya membeli berarti ada suatu pembayaran harga yang harus dibayar. Ini menunjukkan suatu perjuangan, ya, membeli suatu perjuangan untuk bisa dapatkan kebenaran. Ya, haleluya. Nah, kebenaran itu, ya, itu digambarkan seperti ini pada ayat 2. Pisau yang ditaruh di leher supaya menghentikan nafsu. Nah, ini menunjuk Ibrani 4 ayat 12-13, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, ini yang sanggup, ya, untuk mengalahkan, ya, daging dengan segala hawa nafsunya. Ya, ini kita harus perhatikan. Ya, sebab daging ini kalau diikuti keinginannya, ya, maka hanya akan menuju kepada, ya, dosa-dosa. Kehidupan yang mengikuti keinginan daging pasti akan jatuh dalam dosa. Ya, haleluya. Sehingga, ya, dikatakan itu adalah suatu hidangan yang menipu, itu pada ayat 3. Jangan ingin akan makanan yang lezat, itu hidangan yang menipu. Itulah dosa. Ya, dosa memang ketika, ya, dilakukan, itu seperti makanan yang lezat, ya, tetapi itu hidangan yang menipu. Ya, semua yang dirasakan hanya kesenangan sementara. Ya, setelah itu, ya, setelah itu hanya kebinasaan yang akan menanti. Ya, penghukuman dari Tuhan yang akan menanti. Sebab mari biarlah, ya, pagi ini, ya, hari-hari ini, mari kita mengarahkan pandangan kita, ya, kepada, ya, didikan Tuhan lewat firman pengajaran yang benar ini. Kita berjuang untuk mendapatkannya. Membeli jangan dijual lagi. Kalau kita sudah dapat, ya, kita pertahankan firman yang kita sudah dapat. Itu kita semakin disucikan, bagikan pedang yang semakin menyucikan, ya, untuk menundukkan daging, ya, menundukkan daging, mengalahkan daging sampai tadi season yang kedua, sampai daging itu bisa dibakar. Jadi kalau kita mantap dalam penyucian, orang yang mantap dalam penyucian, ya, dia akan bertahan, ya, bertahan saat proses pembakaran daging. Ya, tadi season 2, pembakaran daging lewat nyala api siksa, lewat percikan darah. Ya, sengsara daging tanpa dosa, termasuk malam ini, ya, doa semalam suntuk ini merupakan percikan darah. Ini nyala api siksaan. Ya, juga doa puasa, doa pagi, ya, ya, kita mengalahkan daging ini. Memang daging ini, ya, besar nafsunya. Kalau tidak ditundukkan, disucikan lewat pedang firman, ya, dia akan, ya, terus bertambah. Daging akan bertambah sehingga membuat kehidupan kita akan jatuh dalam dosa-dosa. Yang dikatakan di sini pada ayat 27, dosa ini itu bagaikan perempuan jalang. Perhatikan ayat 26 dulu. Ya, hai anakku, berilah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Ya, semoga, ya, kita selalu, ya, bersuka cita, kita selalu bergairah ketika, ya, kita mendengar firman ini, firman pengajaran yang menyucikan. Hati kita bergairah, bersuka cita, senang dengan kebenaran, dengan penyucian. Ya, sehingga ayat 27, karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, perempuan asing itu sumur yang sempit. Nah, kita perhatikan, ya, sebab dosa itu seperti perempuan jalang, perempuan asing yang akan menuju kepada perempuan Babel, kesempurnaan dalam dosa. Yang kita perhatikan, ya, hanya firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua ini yang sanggup,
mengalahkan nafsu daging yang akan membuat jatuh dalam dosa. Kalau kita disucikan oleh pedang yang tajam, kita akan terhindar dari dosa-dosa. Sampai puncaknya dosa Babel itu, makan minum kawin mengawinkan, dosa jahat, dosa najis, ya tidak akan jatuh. Ya, haleluya, tetap bertahan dalam penyucian hari-hari ini. Ya, haleluya. Sehingga kita akan semakin mengalami kehidupan yang semakin dikatakan sini ayatnya yang ke-29 kita perhatikan. Tidak akan terjadi seperti ini. Siapa yang mengadu, siapa yang mengeluh, siapa yang bertengkar, siapa yang keluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, tidak akan seperti ini. Kalau kita sungguh-sungguh disucikan oleh pedang yang tajam, malah kita akan bergairah. Tidak ada yang suka mengeluh, tidak ada yang bersungut-sungut, itu berkeluh kesah, tidak ada yang berselisih, bertengkar, tidak ada yang merah matanya. Merah matanya karena mengantuk, malah wah semakin semangat. Nah ini kalau disucikan, malah semakin wah bergairah, bersuka cita. Haleluya. Yakni ayat 30 ketika yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Nah ini anggur di sini menunjuk anggur secara jasmani. Ini menunjuk kesenangan daging. Haleluya. Oh memang orang kalau mengikuti kesenangan dagingnya, biar sampai jauh malam, bisa begadang. Ini kalau secara jasmani. Dengan anggur jasmani, kesukaan dunia, membuat orang sampai biar sampai jauh malam, matanya apa saja itu, main game, itu semua kesenangan dan tidak salah kalau main game, saya tidak larang, silakan kamu main game, silakan. Tapi coba kalau apa yang kita lakukan dengan Tuhan, bagaimana? Mana yang lebih? Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Saat melakukan perkara jasmani atau perkara rohani. Kalau hanya perkara jasmani saja, sampai jauh malam bisa. Untuk kesenangan daging bisa. Kok untuk Tuhan terlalu berat sekali. Nah itu. Siapa mengadu, mengeluh, bertengkar, keluh kesah, untuk Tuhan selalu sungut-sungut. Untuk Tuhan selalu marah-marah, ngomel, merah mata, gampang mengantuk untuk Tuhan. Tapi kalau untuk yang jasmani, matanya melotot. Coba kalau yang secara rohani juga malam ini, sepanjang malam ini kita bisa bergairah datang kepada Tuhan. Tidak mengantuk, malah sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ini yang Tuhan cari. Kenapa? Lewat apa? Bukan anggur jasmani, tapi anggur secara rohani. Itulah Roh Kudus yang menggairahkan kita. Mau sampai jauh malam, sampai kapan? Tetap berjaga-jaga. Karena anggurnya Tuhan. Bukan anggur jasmani, anggur rohani. Roh Kudus yang menguatkan kita. Berbahagialah kamu yang menderita karena Kristus, sebab roh kemuliaan, Roh Kudus ada padamu. Mau sampai kapanpun kalau punya Roh Kudus, tetap berkobar-kobar. Tetap semangat. Haleluya. Apa saja untuk Tuhan, selalu semangat. Tidak ada yang ini, tanda tanya semua. Siapa yang mengadu, siapa yang mengeluh, bertengkar, keluh kesah, semoga tidak ada di sini. Haleluya. Yang merah matanya, yang mengantuk, semoga semua berkobar-kobar. Persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Dengan Roh Kudus, anggur baru. Tadi pujian kita, sukacita, mengiring Tuhan dengan sukacita, melayani Tuhan dengan sukacita, berkobar-kobar. Sehingga tadi saya katakan, hikmat dari Tuhan itu akan melimpah dalam hidup kita. Kita akan semakin menjadi orang yang berhikmat seperti gadis-gadis yang bijaksana. Gadis-gadis yang berhikmat semakin bertambah minyak persediaannya. Roh Kudus semakin bertambah, kita akan semakin dipakai Tuhan.
dalam kegerakan Roh Kudus yang lain. Ya, semakin dipakai Tuhan. Ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Ya, dan kehidupan kita juga adalah kehidupan yang selalu siap sedia. Ini yang paling penting. Selalu siap sedia sehingga kapanpun Tuhan datang selalu siap. Selalu siap. Ya, baik lewat kematian dan kedatangan yang kedua kali di awal-awal. Kita tidak tahu itu kapan terjadi. Tapi yang jelas selama kita masih hidup selalu siap sedia. Kenapa? Karena memiliki Roh Kudus yang melimpah, anggur baru yang melimpah, minyak baru, Roh Kudus yang melimpah. Karena menjadi kehidupan yang bijaksana, berhikmat. Dan tadi saya katakan, kalau kita memiliki hikmat, tidak usah tanya soal apa, soal yang jasmani. Ya, Salomo melimpah dengan kekayaan, kemuliaan Tuhan. Apa yang dia tidak minta Tuhan kasih. Apalagi yang diminta, oh pasti Tuhan kasih. Ya. Yang tidak diminta saya Tuhan kasih. Kalau kita punya hikmah, ini dulu hikmat dulu yang kita miliki. Ya, hasil penyucian, pembakaran daging. Ya, haleluya, kita bisa melewati semua itu ya, dengan sukacita di dalam Tuhan, berkobar-kobar dalam Tuhan. Semakin roh kemuliaan, Roh Kudus dicurahkan, minyak persediaan menjadi garis-garis bijaksana yang berhikmat, selalu siap sedia kapanpun Tuhan datang. Kapanpun mempelai datang, song-songlah dia. Kita bisa menyongsong kedatangan Tuhan. Ya, kita dipakai Tuhan hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apalagi saya katakan, ya, yang kita butuhkan Tuhan tahu, Tuhan sedia. Ya, Tuhan tidak akan biarkan kita. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa mujizat Tuhan dinyatakan bagi kehidupan kita. Ya, jangan takut. Biar kita semakin ya berserah kepada Tuhan. Mari ya kita terus berseru kepada Dia lewat doa penyembahan kita. Ya, sesaat yang terakhir, mari lebih lagi kita berserah kepada Tuhan. Berseru, hanya ini kekuatan kita. Ya, mempelai wanita, ya, hanya mengeluh mengerang, berseru kepada Tuhan. Ya, berserah lewat doa penyembahan. Biar semakin Tuhan curahkan baikan minyak itu yang tidak pernah berhenti mengalir itu dalam 2 Raja-Raja. Begitu tutup pintu menyembah Tuhan, semakin mengalir terus. Setiap kita menyembah terus bahkan sungai Yesaya 47, sungai yang tidak bisa diseberangi lagi. Oh, begitu meluap Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga dikatakan kemanapun sungai itu mengalir, di situ pasti ada kehidupan. Jangan takut. Kalau Roh Kudus melimpah dalam hidup kita, apa saja ya, selalu hidup. Ya, apa yang mustahil ya, dijadikan tidak mustahil semua dalam hidup kita. Ya, bahkan gunung yang besar pun jadi rata dengan pekerjaan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus mampu melakukan apapun dalam hidup kita. Ya, haleluya. Turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Semakin baik, semakin indah, berhasil semua sampai nanti kita bisa berhasil menyongsong seperti anak daratan yang bijaksana, yang berhikmat, selalu siap sedia kapanpun Tuhan datang, mempelai datang, kita bisa menyongsong kedatangan Tuhan. Kalau dan akan berbahagia untuk selamanya. Ya, akan bahagia tidak bisa dikatakan. Ya, 2 Korintus pasalnya yang keempat katakan, ya, suatu kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang ringan. Ini penderitaan ringan, saudara. Ya, doa semalam ini ringan. Ya, dibanding dengan penderitaan Tuhan, terlalu ringan. Ya, mari kita sungguh-sungguh terus berjuang. Ya, apa yang bisa kita lakukan selama masih ada waktu ke depan, masih ada lagi 2 puasa. Ayo terus semangat, terus doa semalam, doa pagi, terus semangat. Ya, berkobar-kobar sampai satu waktu daging tidak bersuara. Roh Kudus semakin dicurahkan, semakin dipakai dalam kegerakan kuda putih. Roh Kudus yang akhir kita dipakai Tuhan. Ya, sampai ya Wahyu 19 kuda putih ya merebut kemenangan. Ya, haleluya. Kita bisa ya mengalahkan setan Tritunggal. Ya, haleluya. Penunggang kuda putih itu dikatakan yang setia dan yang benar. Mari kita baca ayat ini. Ya. Kita baca untuk
Ya, haleluya, semakin mendorong kita, ya, menggairahkan kita untuk kita semakin berjuang. Dalam Wahyu pasal 6 tadi kita sudah baca sesi 2, mulai kegerakan kuda putih, dia maju untuk merebut kemenangan, dan kemenangan yang terakhir Wahyu 19. Jadi perjuangan kita, jangan kita berhenti, terus berjuang. Ya, doa semalam ini kita bisa menang, ya, dari season 1 sampai 3 menang, begitu terus merebut kemenangan, terus rebut kemenangan. Jangan sampai kita kalah. Ya, malam ini sudah menang, besok kalah lagi. Ya, ayo terus rebut kemenangan. Wahyu pasal 6, ya, mulai kegerakan kuda putih, dia maju sebagai pemenang, merebut kemenangan, dan kemenangan yang terakhir Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Perhatikan, ya, kalau kita mengalami kemenangan dalam kegerakannya Tuhan, maka surga pasti terbuka, pintu surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api. Di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Sampai kita memiliki mahkota yang banyak, itulah 12 bintang. Semakin kita menang, ada bintang. Semakin menang, mahkota bintang. Sampai 12 bintang. Jangan terus, ya, haleluya, jangan gampang menyerah, kalah, putus asa. Yuk terus berjuang, ya, untuk merebut kemenangan, ya, di waktu yang Tuhan masih berikan, ya, sisa waktu hari-hari ini, ya, selama kita masih hidup, mari kita terus berjuang dalam ibadah pelayan untuk selalu menang, ya, mengalahkan daging ini, mengalahkan dunia, mengalahkan dosa, ya, sampai, ya, kita mencapai kemenangan yang terakhir. Wahyu 19 ini, ya, pada ayat yang ke-9, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan domba, katanya kepadaku perkataan yang benar, perkataan dari Allah. Kemenangan yang terakhir sampai kita bisa masuk pesta nikah, jadi mempelai Tuhan. Oh, bahagia bersama Tuhan. Pintu surga terbuka. Surga terbuka, pintu pesta nikah terbuka bagiku. Masuklah kau, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia perkara kecil, aku percayakan perkara yang besar. Tetapi anak-anak darah yang bodoh, kamu pembuat kejahatan, mengalami pintu yang tertutup. Nah, semoga Tuhan, saat Tuhan datang kita akan bahagia. Masuk pesta nikah, pintu surga terbuka. Kalau pintu surga terbuka, apalagi pintu di dunia ini, jangan takut. Apa saja pintu-pintu yang tertutup, masalah yang tertutup, mustahil, ya, Tuhan sanggup buka bagi kita. Tidak mustahil, ya, kalau Tuhan sudah bekerja, ya, Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Tuhan sudah mengangkat, tidak ada yang bisa merendahkan. Yuk terus berjuang, terus rebut kemenangan, rebut kemenangan. Kita akan menang bersama Tuhan. Tuhan yang berperang ganti kita, Roh Kudus berperang ganti kita untuk menghapus segala kemustahilan, ya, dalam hidup kita, memberikan kita hikmat, menentukan keberhasilan kita di dunia ini, berhasil sampai jadi mempelai Tuhan. Oh, bahagia untuk selamanya. Mari, biarlah kesempatan yang terakhir ini bagi, yuk berjuanglah, berjuang, kalahkan daging. Benar-benar kita mengalahkan, ya, daging, dunia, dosa-dosa. Jadilah pemenang untuk dipakai Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus dan air, kegerakan kuda putih, sampai terbentuknya tubuh Kristus yang sempurna. Kita jadi mempelai Tuhan. Pintu surga, pintu pesta nikah terbuka bagi kita, ya, pintu Firdaus sampai Yerusalem baru untuk selamanya. Bahagia bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita datang untuk bersyukur bahwa itu menyembah Tuhan. Haleluya. Kita pujikan kembali pujian, ya, bagaikan tanah kering merindukan air. Ya, Roh Kudus bercurah terus, bahkan air yang, ya, tidak pernah berhenti mengalir, semakin melimpah dalam hidup kita. Haleluya.
bagaikan tanah kering yang merindukan air. Oh, haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Haleluya. Demikianlah jiwa, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Oh, haleluya. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku Tuhan, memulihkan jiwa. Penuhkan sukacitaku, penuhkan sukacitaku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah rohmu di hidupku, di hidupku, dengan sungguh-sungguh berikan Tuhan Tuhan. Kami lemah, kita berdaya lagi sungguh-sungguh sangat membutuhkan Roh Kudus, bagaikan air yang terus mengalir. Jangan pernah berhenti. Roh Kudus curahkan Tuhan. Haleluya. Menjadi minyak sediakan kami Tuhan. Haleluya. Lagi dengan sungguh-sungguh, pada kami Tuhan yang berseru kepada Tuhan sembari. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh kita berseru, biar mulai selalu dicurahkan, semakin dicurahkan, terus mengalir, semakin melimpah hidup kita, semakin menggairahkan kita semua. Lagi sekali lagi, haleluya. Semakin Roh Kudus mengalir, kita merasakan bahagia, semakin sukacita, semakin bersukacita, semakin berkobar-kobar. Oh, haleluya. Bahkan sekalipun daging sakit menderita, tapi semakin berkobar-kobar. Oh, semakin bergairah. Lagi, sekali lagi, bersungguh-sungguh. Haleluya. Roh Kudus mengalirlah. Semakin kami bersukacita bahagia, sampai penuhkan sukacita kami Tuhan, sampai kami bisa masuk ke sandikan untuk berbahagia sepenuhnya bersama Engkau. Haleluya. Sembah. Haleluya. Haleluya.
kita kalah dengan daging kita yang lemah ini. Ayo berdoa, berseru sembari. Hallelujah.
Yesus, Yesus, Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih Tuhan. Haleluya. Rasakan kasih-Nya Tuhan, dicurahkan bagi kita. Rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi segera. Curahkanlah, curahkanlah
semua. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, haleluya, percaya berseluruh Tuhan. Haleluya. Rasakan kasih yang telah dicurahkan bagi kita malam ini, pagi ini. Rasakan Roh Kudus tercurah bagi kita. Haleluya. Lagi kita sungguh-sungguh, haleluya, kita rasakan sukacita bahagia kalau kita menyembah Tuhan. Itu bukti Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kita merasa bahagia, merasa sukacita menyembah Tuhan. Merasa bergairah menyembah Tuhan. Itu Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Haleluya. Semakin curahkan Tuhan, curahkan semakin lalu kepada dalam hidup. Lagi bersungguh-sungguh. Haleluya. Kalau Roh Kudus tercurah, pasti mujizat juga terjadi bagi kita. Haleluya. Pintu surga terbuka bagi kita. Semua pintu-pintu di dunia ini yang tertutup, yang mustahil, semua dibuka Tuhan. Gunung-gunung yang besar direndahkan Tuhan. Apa saja yang mustahil hari ini serahkan kepada Tuhan. Mujizat terjadi bagi kita semua. Lagi bersungguh-sungguh, lagi sungguh-sungguh percaya, berseru kepada Tuhan. Haleluya. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Haleluya. Serahkan kepada Tuhan. Berseru. Haleluya. Haleluya. Kami semakin bersuka cita berkobar-kobar hari ini Tuhan. Semakin dibanggakan oleh Tuhan. Haleluya. Curahkan Tuhan. Semakin berlimpah. Haleluya. 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 Mujizat terjadi bagi kami Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Curahkan api kemuliaan Tuhan. Curahkan pakai kami juga muliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Pakai kami dalam keteratan Roh Kudus kami, keteratan kuda putih. Pakai kami Tuhan. Pakai kami juga kemuliaan bagi nama. Haleluya. Haleluya. Dan kami percaya mujizat juga terjadi bagi kami. Pintu surga terbuka bagi kami. Semua pintu-pintu yang tertutup dari hari ini Tuhan, yang mustahil Tuhan, Engkau selesaikan bagi kami Tuhan. Terjadi mujizat Tuhan bagi kami. Oh haleluya. Untuk memulihkan kami semua, memberi jawaban dari setiap pergumulan kami. Haleluya. Menyelesaikan semua apa yang menjadi permasalahan, beban berat Tuhan, semua diangkat Tuhan. Mujizat terjadi Tuhan, memberi jawaban Tuhan, memulihkan, menghapus semua kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Apapun itu Tuhan, jadi pergumulan umat pada hari ini Tuhan jangan memulihkan. Mujizat terjadi Tuhan.
Oh pagi ini Tuhan, haleluya, terjadi mujizat dalam setiap kehidupan kami. Baik kehidupan yang kami ada di tempat ini, bahkan dimanapun umat berada saat ini Tuhan, yang Kau jangkau semua. Roh Kudus menjangkau kehidupan kami semua Tuhan. Haleluya, sehingga oh kemuliaan Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan bagi kami semua Tuhan. Haleluya, menjawab, memulihkan, menolong kami semua tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat pertolongan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami jadi kehidupan yang berhasil di dunia ini. Setiap langkah-langkah hidup, langkah-langkah kemenangan bersama Kau Tuhan, berhasil di dunia sampai berhasil jadi mempelai. Kemenangan yang terakhir, kami menjadi mempelai wanita-Mu yang semua bahagia bersama Kau Tuhan. Di pesta di kandang domba kerajaan 1000 tahun damai sampai Yerusalem baru, surga kekal. Terima kasih, turunkan. Terima kasih Tuhan, yakin dan percaya. Haleluya. Oh, bahwa suasana surga, suasana Firdaus semakin terasa, semakin bertambah sukacita dalam Tuhan hari-hari ini, berkobar-kobar dalam beribadah melayani Tuhan sampai benar-benar sukacita yang sesungguhnya Tuhan berikan bagi kita semua saat Dia datang kembali di awal-awal membawa kita masuk dalam kebahagiaan itu selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya di dunia ini, selama kami hidup di dunia bagaikan padang gurun yang sukar sulit, begitu banyak kemustahilan ini. Kami percaya bersama dengan Kau Tuhan, hikmat yang Kau curahkan bagi kami, haleluya, membuat kami berhasil dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, apa saja yang dikerjakan, diusahakan umat-Mu, Kau jadikan semua berhasil dalam kehidupannya. Kau angkat kehidupan mereka semua Tuhan, yang terpuruk hari-hari ini Tuhan, banyak masalah pergumulan, ada yang beban berat Tuhan, apa saja yang mereka hadapi Tuhan, angkat semua kuasa kebangkitan, pengangkatan-Mu Tuhan terjadi Tuhan. Oh pagi ini Tuhan, mengangkat semua beban berat pergumulan umat-Mu. Haleluya, mujizat terjadi Tuhan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Apa saja Tuhan sanggup untuk menghapus semua kemustahilan, menjadikan masa depan yang berhasil, semua masa depan berhasil di dunia ini Tuhan. Masa depan yang indah bersama Tuhan, sampai nanti masa depan yang terindah kami menjadi mempelai wanita-Mu untuk selamanya berbahagia bersama Engkau. Terima kasih sekali. Kami serahkan umat-Mu, baik di tempat ini, bahkan dimanapun umat berada saat ini ya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, oh tercurah bagi kami Tuhan. Roh Kudus tercurah, api kemuliaan Tuhan tercurah bagi kami. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa mujizat-Mu dinyatakan bagi kami, menjamah, memulihkan, menolong kehidupan kami semua Tuhan, tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh bahagia sepanjang malam ini menyembah Engkau. Oh kami merasakan kebahagiaan semakin bertambah dalam hidup, sukacita semakin bertambah, sehingga semakin menyala-nyala dalam Tuhan, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kami sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Semua pergumulan sekali lagi secara pribadi, dalam nikah, rumah tangga, usaha, dan studi, masa depan semua Tuhan tolong, Tuhan pulihkan semuanya Tuhan. Jadikan semua berhasil indah dalam kehidupan umat. Juga pergumulan kami di tempat ini, pergumulan dalam pengembalaan di tempat ini ya Tuhan, Engkau yang melihat semua apa yang telah kami lakukan, mulai dari membangun pondasi untuk gereja di tempat ini ya Tuhan. Oh haleluya, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Semua kekuatan kami tidak seberapa ya Tuhan. Inilah yang kami bisa lakukan Tuhan. Untuk selanjutnya kami tidak bisa membuat apa-apa ya Tuhan. Sungguh terbatas kemampuan kami Tuhan. Namun kami memiliki Allah, oh yang maha besar Tuhan. Kami kecil namun Engkau Allah maha besar. Haleluya. Sungguh kami tidak berdaya, namun janji-Mu Tuhan, kami yang menang bersama Engkau Tuhan. Engkau yang berperang ganti kami Tuhan, untuk mengalahkan semua musuh-musuh Tuhan, kemustahilan yang dihadapi hari-hari ini, untuk bisa membangun rumah ibadah ini. Kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini ya Tuhan. Kau sanggup mengirimkan berkat-Mu, membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat yang berkelipat bagi kami Tuhan. Untuk kami gunakan Tuhan untuk bisa menyelesaikan pembangunan sampai selesai bangunan ini, bahkan terutama bangunan secara rohani, itulah pelayanan dalam pembangunan Tuhan hari-hari kami juga. Oh Tuhan, diperlengkapi dengan berkat-berkat yang melimpah, berkat rohani jasmani, untuk kami gunakan Tuhan
terlibat aktif dalam pelayanan, menambah semua fasilitas pelayanan kami hari-hari ini. Dan semakin Tuhan kami dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama, membawa jiwa-jiwa bangsa-bangsa Tuhan menuju pada kesatuan tubuhnya sempurna, untuk kami dipermuliakan saat Engkau datang kembali masuk dalam kemuliaan kebahagiaan bersama Engkau untuk selamanya. Sebabnya tidak henti-henti yang berdoa bagi bangsa kami Indonesia tercinta ini. Tuhan tolong bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami dari pandemi COVID ini. Tuhan tolong berkemudahan, pulihkanlah bangsa kami, kuatkan selalu Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, pemerintah di desa-desa, semua Tuhan berkati semua pemerintahan kami di legislatif Tuhan, yudikatif, eksekutif, berkati semua, berikan hikmat, berikan Tuhan kebijaksanaan, berikan kekuatan kesehatan selalu menjalankan roda pemerintahan di negeri kami tercinta ini. Tuhan, TNI, Polri juga Tuhan tolong mereka, kuatkan selalu, berikan hikmat Tuhan, tetap menjaga stabilitas keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Juga yang di garda terdepan hari tim medis semua Tuhan, para dokter, suster, tenaga medis, relawan medis, berkati semua mereka, kuatkan mereka Tuhan, berikan kesehatan selalu. Yang terpapar COVID hari ini Tuhan tolong pulihkanlah, semakin banyak dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Apa jadi usaha-usaha pemerintah buat vaksin yang menjadi sarana Tuhan untuk terbebas dari pandemi. Kami rindu bisa berbuat lebih banyak lagi bagi bangsa kami Tuhan. Haleluya, kami rindu untuk dipakai Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama, bagi bangsa Indonesia ini, membawa Injil kemuliaan, kabar mempelai ini untuk bangsa ini Tuhan, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pakailah kami semua untuk kemuliaan bagi namamu, membawa jiwa-jiwa bangsa-bangsa menuju pada satu kesatuan tubuh yang sempurna, untuk semua kami bisa memandang Engkau yang akan datang dalam kekuasaan kemuliaan sebagai Raja mempelai di surga di awan-awan. Kami akan bahagia untuk selamanya bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bahagia sepanjang malam ini berdoa menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya, semakin bertambah kebahagiaan Roh Kudus, bertambah semakin memakai kami dalam kegerakan Roh Kudus dan kegerakan kuda putih, kegerakan pembangunan tubuhmu sampai mencapai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami semua. Lindungi sertai umat-Mu Tuhan selepas tinggalkan tempat ini Tuhan, dimanapun mereka beraktivitas sepanjang hari ini Tuhan, lindungi sertai tubuh saya kuasa dalam kembalikan kekuatan kesehatan dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Juga dalam setiap jam-jam ibadah Tuhan, di tempat ini semakin setia, berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih, sungguh kami bahagia Tuhan. Haleluya. Pagi ini Tuhan merasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu, api kemuliaan Tuhan curahkan baik kami. Roh kemuliaan Roh Kudus semakin melimpah dalam hidup kami, sehingga kami semakin dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan kuda putih, kegerakan pembangunan tubuh ya Tuhan. Inilah kami, pakai kami untuk kemuliaan bagi nama. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Raja mempelai di surga, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai pagi ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua, membawa kita masuk dalam kemuliaan kebahagiaan untuk selama-lamanya bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Pak.